Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pujian dan syukur tetap kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas bimbingan dan pemberkatannya sehingga kita masih menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan pasti akan terus memberkati kehidupan kita semua hari lepas hari yang kita lalui, karena kita tetap meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan Dia akan selalu mengaruniakan keselamatan bagi kita sekalian. Oleh karena itu kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dan untuk memulaikan ibadah ini, saya jemput jemaat untuk berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan, menyanyikan PKG nomor 112, PKG 112, Jam Sembahyang yang Kudus. Jadilah ibadah saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari sekali lagi kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 224, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Masyurkan Rajamu. Ucapkan syukur
Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan akan kebesaran kuasa Tuhan yang selalu melingkupi kami sekalian. Kami boleh hidup di tengah-tengah dunia ini dan menjalankan berbagai aktivitas kehidupan kami. Bahkan sampai dengan saat ini, kami beroleh keselamatan yang tentunya semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan saat ini pula kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami semua menyadari dalam perjalanan kehidupan kami sebelumnya, kami telah banyak melakukan pelanggaran terhadap Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan mengampuni kami sekalian dari segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil memandang kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti kata firman Tuhan dalam Yoel pasal 2 ayat 13, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 42, Kidung Jemaat 42, Tuhan Kasihani. Mari kita berdoa. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu saat ini benar-benar dapat kami pahami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 67, Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita menyadari bahwa segenap hidup kita ini adalah milik Tuhan, maka kita juga harus menyadari bahwa kita sebenarnya tidak berhak lagi atas kehidupan yang kita miliki ini. Sebab Tuhanlah yang berhak penuh atas seluruh keberadaan kehidupan kita semua. Orang percaya yang selalu mau mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal dan dalam segala keadaan, segala perkara kehidupannya, itu menunjukkan bahwa betapa ia ingin selalu menyukakan dan juga menyenangkan hati Bapa di sorga. Sekalipun saudara-saudara, mungkin kehidupan yang ia jalani begitu sulit ia rasakan, bahkan penuh dengan berbagai tantangan dan juga masalah-masalah dalam kehidupannya. Mengucap syukur merupakan salah satu karakter yang harus ada dan harus dimiliki dalam hidup setiap orang percaya. Namun karakter ini tidaklah mudah dimiliki oleh setiap orang percaya. Mengapa saudara-saudara? Karena faktanya sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur bila situasi dan kondisi kehidupan kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi akan menjadi berbeda pada saat roda kehidupan kita tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Hidup dalam pengucapan syukur merupakan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah bagi para pengikutnya. Dan terkait dengan hal itu Rasul Paulus menegaskan demikian. Dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, kalau melihat bacaan kita saat ini, latar belakang bacaan Alkitab ini merupakan sebuah nyanyian syukur pemazmur atas segala berkat Allah yang diberikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Pemazmur sungguh merasakan doa-doanya telah dikabulkan Allah. Bagaimana kita dapat menciptakan nyanyian syukur bagi Allah dari hati kita juga? Untuk dapat membuat nyanyian syukur bagi Allah, saudara-saudara, maka yang pertama, kita harus terlebih dahulu tahu mengapa kita itu bersyukur. Kita bersyukur karena Allah telah mengasihi kita sekalian. Kiranya Allah mengasihani kita. Pemazmur menyanyikan nyanyian syukur karena dia merasakan bahwa Allah mengasihani dia. Berkat utama dan terbesar bagi kita orang percaya adalah kasih Allah, pengampunan dosa, dan juga keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan hanya orang-orang yang menyadari dan mengerti arti keselamatan dalam Yesus Kristuslah yang dapat menyanyikan nyanyian syukur bagi Allah. Tanpa menyadari arti keselamatan yang kita miliki dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa untuk menyatakan syukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah telah memberkati kita sekalian. Kiranya Ia memberkati kita. Berkat bukan hanya pemberian secara materi saja, tetapi tentang tindakan dan juga kasih Allah yang masuk dalam hidup seseorang. Dan di tengah kehadiran Allah itulah Allah memelihara orang-orang percaya. Pemazmur saudara-saudara bersyukur oleh karena dia merasakan bahwa Allah hadir dan juga memelihara umatnya.
Dia katakan tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah hadir dan memberkati kita. Bahkan Dia telah memelihara kita dengan mencukupkan kebutuhan kita sekalian. Kebutuhan sehari-hari, bahkan berkelimpahan. Kita bisa menikmati makan, minum, tidak sampai kekurangan sampai hari ini. Bahkan dalam keadaan yang susah sekalipun, kita bersyukur karena Allah telah menyertai dan memperhatikan kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan menerangi jalan hidup orang percaya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Saat kita berbicara dengan seseorang dan dia menghadapkan wajah-Nya pada kita, itu berarti Dia menaruh perhatian penuh atau berkenan kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya pada kita. Ini berarti Tuhan berkenan pada kita sekalian. Perhatiannya tertuju pada kita semua. Ketika keselamatan dalam Yesus Kristus itu kita miliki, kita menjadi anak-Nya, dan Dia adalah Bapa kita, maka wajah Tuhan itu menghadap kita. Perhatian Tuhan itu tertuju pada kita. Dan jika kita yakin Tuhan adalah Bapa kita, tidak mungkin Tuhan tidak bertindak menolong kita ketika kita punya masalah dalam hidup ini. Kalaupun Dia tidak bertindak, itu berarti itu karena Dia tahu kapan Dia harus bertindak dan bagaimana Dia harus bertindak terhadap setiap umat-Nya. Ini adalah kedaulatan Allah. Saat kita mengerti dan menyadari betapa perhatian Tuhan tertuju pada kita, maka alasan apa yang tidak bisa membuat kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Allah telah mengasihani kita. Allah telah memelihara kita. Allah telah menyertai dan memperhatikan kita sekalian. Karena inilah kita semua dapat menyanyikan nyanyian syukur bagi Allah dari hati kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan pasti akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian dalam perjalanan kehidupan kita dan memampukan kita semua untuk tetap menyatakan syukur kepada Tuhan dalam setiap perkara hidup yang kita hadapi. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada-Nya, tanda terima kasih kita atas berbagai anugerah berkat Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan PKG nomor 97, PKG 97, Betapa Hatiku. Betapa hatiku
Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pujian dan syukur tetap kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkaulah yang terus memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih atas semua karya Tuhan yang indah dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih atas pemberkatan Tuhan yang telah berlaku dalam hidup kami selama seminggu yang telah kami lewati bersama. Kami boleh melakukan berbagai hal, dan Tuhan pun tetap ada bersama dengan kami, selalu memberkati dan menganugerahkan berbagai berkat dalam hidup kami, terutama lagi keselamatan, kekuatan, kesehatan tubuh, bahkan keselamatan boleh kami miliki sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan selalu baik bagi kami sekalian. Saat ini pula kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami, memampukan kami semua dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam perjalanan hidup kami sebagai umat yang percaya kepadamu, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, oleh karena itu kami datang berserah diri kepadamu, menyerahkan segala keberadaan kehidupan kami semua. Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi, berkati pula keluarga kami masing-masing, keluarga kami yang ada bersama dengan kami, maupun yang saat ini tidak berada bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan melindungi mereka sekalian. Suatu saat nanti Tuhan perkenankan kami semua untuk bertemu satu dengan yang lain, tentu dalam suasana hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah harapan kami semua ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah menyatakan syukur mereka kepadamu dengan berbagai hal yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka, yang mereka sadari semuanya itu adalah bukti daripada kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu berkati semua mereka ya Bapa, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pribadi mereka. Kiranya berkat daripada Tuhan pun akan selalu menjadi bahagian kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa bagi orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati pula kehidupan mereka, karuniakan kebahagiaan dalam mereka menjalani hidup di masa tua ini. Kiranya kasih setia Tuhan akan tetap melingkupi perjalanan kehidupan semua orang-orang tua kekasih kami. Saudara-saudara kami yang saat ini sementara berada dalam keadaan sakit, Tuhan pula akan memberkati mereka sekalian, bahkan menganugerahkan kesembuhan bagi mereka semua yang sementara berada dalam keadaan sakit. Juga saudara-saudara kami yang sedang berada dalam duka cita, Tuhan akan selalu hiburkan mereka, memberi mereka kekuatan dan pengharapan bagi semua saudara-saudara kekasih kami, agar mereka tetap kuat walaupun di tengah-tengah duka cita yang sementara mereka alami. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami berdoa bagi pemerintah negara kami, para medis dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka semua, karuniakan hikmat selalu kepada mereka, karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam mereka menjalankan tugas, mereka akan selalu menyerahkan keberadaan hidup mereka dalam tuntunan tangan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan akan tetap melingkupi kehidupan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami tetap menyerahkan keberadaan kehidupan kami semua hanya di dalam tuntunan tangan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa dalam setiap rencana kehidupan kami ke depan. Biarlah dalam pemberkatan Tuhan semua apa yang kami rencanakan akan dapat kami lakukan.
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini dengan penuh rasa syukur, kami semua telah memberi persembahan kepadamu. Berkatilah kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, sehingga semua dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Serta Tuhan berkenan mengampuni segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar kami sekalian tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, sempurnakanlah kiranya doa kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah ini, dijemput jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKG nomor 165, PKG 165, Pergilah dengan Sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan senantiasa menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali.